Saya Erni Ernawati dari PPM Manajemen. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi memanajemeni atasan. Di dalam program pembelajaran e-learning ini akan kita diskusikan di dalam sesi ini berbagai pola perilaku atasan, kemudian tips-tips bekerja dengan berbagai tipe atasan. Harapannya Bapak Ibu setelah mempelajari atau mengikuti program e-learning ini, Bapak Ibu sudah bisa memanajemeni atasan dengan lebih baik. Dan tentu saja ini akan mendukung kesuksesan Bapak Ibu sebagai seorang sekretaris profesional. Nah, di dalam modul ini, sasaran sesinya nanti harapannya setelah Bapak Ibu mengikuti program ini, kita akan banyak mendiskusikan bagaimana memahami pentingnya kegiatan memanajemeni atasan, kemudian nanti kita akan melihat berbagai tipe atasan secara individu atau pribadi, kemudian mengetahui berbagai cara memanajemeni atasan. Mengapa sesi ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena kalau kita coba lihat fenomena di sekitar kita bahwa pekerjaan dan tuntutan atasan semakin beragam dan kompleksitas ini akan semakin bertambah dengan pola perilaku atau kepribadian atasan yang juga semakin bervariasi. Dan ini tentu saja menuntut kita sebagai sekretaris tidak hanya mampu mengelola pekerjaan, tapi juga harus mampu mengelola atasan. Sehingga mau tidak mau keterampilan memanajemeni atasan ini menjadi satu keterampilan tersendiri yang harus dikuasai oleh para sekretaris kalau kita ingin menjadi seorang sekretaris yang profesional. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira Bapak Ibu kalau ada pertanyaan masalah-masalah apa yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan atasan? Kalau kita coba renungkan sebentar, pasti di kepala kita langsung banyak berkecamuk ya, bayangan-bayangan masalah yang kita hadapi sehari-hari dengan atasan, apalagi profesi kita sebagai sekretaris merupakan orang yang paling dekat dengan atasan saat ini di berbagai banyak perusahaan. Masalah dengan atasan banyak sekali. Kalau kita tulis mungkin kita bisa membuat daftar yang cukup panjang, di antaranya mungkin yang sering kita temuin, atasan sering memberikan pekerjaan yang mendadak. Ini merupakan masalah klasik ya, yang sering kita temuin sehari-hari. Kemudian atasan sering memberikan instruksi pekerjaan yang berubah-berubah, tentu saja ini karena tidak terlepas kadangkala atasan sering mengubah ide atau pikirannya di tengah-tengah, karena memang sejalan dengan dinamika atau dinamisnya kondisi arus informasi maupun arus data yang ada saat ini, mau nggak mau atasan harus menyesuaikan atau dengan rencana yang sudah dibuat dengan perubahan rencana selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu mungkin banyak juga di antara Bapak Ibu yang memiliki atasan yang lebih dari satu. Nah, ini adalah contoh-contoh masalah yang sekretaris sering hadapi terkait dengan atasan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat berbagai aspek kunci yang harus kita kuasai, harus kita pahami ketika kita bekerja dengan atasan. Di sini kita paham bahwa ketika kita bekerja dengan atasan, itu artinya kita bekerja bersama-sama dengan atasan untuk mencapai sasaran dari unit kerja atau dalam di hasil akhirnya adalah sasaran dari perusahaan. Kemudian kita juga harus menjadi tim yang cukup solid dengan atasan kita, dengan orang-orang yang berada di dalam unit kerja yang dipimpin oleh atasan. Kemudian kita sebagai sekretaris harus mampu mengimbangi irama kerja dari atasan. Kemudian kita harus bisa menjadi orang yang dalam tanda kutip kepercayaan, karena kita di banyak perusahaan banyak sekali kita temuin bahwa sekretaris itu merupakan orang yang terdekat dengan atasan, karena memang interaksinya yang sangat intens gitu ya, yang memang lebih frekuensinya lebih tinggi dibandingkan interaksi atasan dengan yang lainnya. Kemudian sebagai seorang sekretaris kita juga harus mampu menjadi seorang pribadi yang loyal kepada atasan, siapapun atasan itu. Ketika kita menjadi sekretaris dari atasan, maka kita harus menjadi orang yang loyal terhadap atasan kita. Nah, pertanyaannya, seberapa pentingnya kita harus menjaga sinergi dengan atasan? Bapak Ibu mungkin harus sadari bahwa atasanlah pada satu tahap tertentu yang akan menentukan perjalanan karir kita. Sehingga kenapa kita harus menjaga harmonisasi dengan atasan. Banyak kasus seorang sekretaris yang mungkin kompetensinya cukup tinggi atau kualifikasinya cukup kompeten gitu ya,
kehilangan kesempatan untuk maju hanya karena terlibat konflik pribadi dengan atasan, atau dia berada pada situasi yang tidak memungkinkan dia menunjukkan performa yang cukup bagus. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita memahami ini, kita tidak terjebak pada situasi yang seperti itu, sehingga kita bisa mampu meretas karir kita di dalam perusahaan untuk menjadi seorang sekretaris yang profesional. Nah, ini kita coba perkenalkan istilah STOP ya. Ini merupakan satu tools yang mungkin bisa nanti menjadi acuan Bapak Ibu ketika kita ingin memahami lebih dalam tentang karakteristik atasan ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pola perilaku atasan itu dapat diprediksi dan memang harus kita prediksi supaya kita sebagai seorang sekretaris mampu bekerja dengan lebih baik atau mampu berkomunikasi dengan lebih baik dengan atasan kita. Kalau dilihat dari kepanjangannya STOP itu, maka S itu steady, artinya itu adalah mantap. Kemudian T itu adalah trendsetter, artinya tipe-tipe pembaharu. Kemudian kalau O itu outgoing, artinya tipikal yang ramah. Dan yang terakhir P itu adalah perfeksionis atau kita istilahkan tipikal dari atasan yang idealis. Coba kita lihat satu persatu kira-kira karakteristik dari masing-masing S, T, O, dan P. Kita mulai dari steady. Karakter atasan yang steady atau mantap itu biasanya ciri-cirinya merupakan tipikal yang mapan. Biasanya ini merupakan tipikal atasan yang menghindari kejutan karena dia orientasinya lebih senang kepada sesuatu yang sifatnya tertata dengan rapi, rutin, rinci, dan prosedural. Ini adalah ciri-ciri dari tipikal atasan yang polanya adalah lebih ke pola perilakunya lebih ke steady atau mantap. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan tipe-tipe atasan yang trendsetter atau pembaharu. Justru ini biasanya orangnya adalah sangat percaya diri, kemudian dia kreatif, dia kurang suka terhadap lingkungan kerja yang terlalu tertata, prosedural, karena dia memang iklim pekerjaannya sangat suka sekali melakukan terobosan gitu ya. Kemudian tentu saja kalau suka melakukan terobosan biasanya mereka tipikal yang berani menanggung resiko. Jadi mereka memang para risk taker. Kemudian kalau kategori outgoing atau ramah, biasanya Bapak Ibu coba perhatikan ini ada tipikal atasan yang kurang lebih fleksibel, kemudian mereka sangat ramah, mudah bergaul dengan orang lain, kemudian sangat cepat akrab gitu ya. Tapi memang kebalikannya mereka sering kehilangan fokus gitu ya. Biasanya kalau suka ngobrol dengan orang gitu biasanya ciri-cirinya sering berlama-lama gitu ya, karena sering fokusnya memang berubah-berubah gitu ya. Dan ini biasanya tipikal outgoing ini mudah percaya kepada orang lain. Nah, kalau yang perfeksionis, biasanya ini memang kalau kita istilahkan biasanya ini kategori atasan yang dalam tanda kutip yang sangat demanding, karena mereka sangat tuntutan kualifikasi, tuntutan kualitas terhadap pekerjaannya sangat tinggi. Tuntutannya tinggi, tidak suka kekacauan, kemudian mengharapkan semua orang itu ahli di bidangnya, dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kritis. Nah, ini kira-kira secara umum pola perilaku atasan yang kita pahami dari kita bedakan menjadi 4 kriteria. Nah, setelah kita paham itu, kira-kira kita sebagai seorang sekretaris itu harus melakukan pendekatan seperti apa. Tapi mungkin sebelum itu Bapak Ibu mungkin bisa mencoba merenung sebentar, kira-kira atasan Bapak Ibu yang ada saat ini itu tipikal apa? Apakah steady, apakah kemudian trendsetter, apakah outgoing, ataukah perfeksionis? Nah, kita coba identifikasi supaya kita bisa menentukan pendekatan apa yang bisa kita pergunakan supaya tadi terjadi harmonisasi hubungan kita dalam melakukan pekerjaan dengan atasan. Ini contoh-contoh saja pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan ketika kita berhubungan dengan atasan yang tipikalnya steady. Kita mungkin lebih banyak bersabar, kemudian kita mungkin lebih banyak mengajukan pertanyaan, mendengarkan. Artinya ketika tipikal atasan ini memang banyak memberikan instruksi, mungkin kita sebaliknya kita harus berespon dengan lebih banyak mengajukan pertanyaan untuk memperjelas kira-kira instruksi yang diberikan oleh atasan. Dan tentu saja ini kita harus bersifat tenang, konfrontatif, tidak konfrontatif artinya ya. Kemudian kita memberikan waktu untuk lebih menyesuaikan diri dan dalam memberikan respon dan sebagainya. Selanjutnya kalau untuk tipikal yang trendsetter. Trendsetter itu artinya pembaharu. Mereka itu adalah orang yang suka terobosan, berani
mengambil risiko. Nah, ini beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Kita kira-kira kalau berkomunikasi ya tidak usah berpanjang lebar untuk tipikal atasan ini. Kemudian kita menunjukkan kita harus berpikir positif, karena kadang-kadang yang dilakukan oleh atasan ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa menangkap esensinya apa gitu ya. Kita jangan berpikir negatif, tapi kita justru harus percaya kepada atasan. Kita menjadi teman sharing untuk memberikan masukan gitu ya, sepanjang kita bisa mendukung suksesnya apa yang sedang dilakukan oleh atasan. Ini adalah tipikal trendsetter. Kalau atasan kita bisa berfokusnya pada hasil, kemudian kita hargai inovasi apapun yang dilakukan oleh atasan, gitu ya. Jangan, di sini ada tips kunci mungkin yang bisa kita Bapak Ibu lakukan. Jangan terlalu memperlambat mereka atau memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Kita tadi ya semangat yang harus kita jalankan bahwa kita di sini harus berpikir positif terhadap upaya-upaya inovasi atau terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh atasan. Nah, tipe selanjutnya adalah untuk pola perilaku atasan yang outgoing ya atau ramah. Di sini biasanya kita juga harus mengimbanginya, karena atasan kita ramah, maka kita juga harus menyambut dengan kita juga bersikap ramah dan antusias. Kemudian kita coba dengarkan apa yang sering kali disampaikan oleh atasan, kita menjadi pendengar yang baik gitu ya, kita memberikan respon sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atasan, kita fleksibel, kita hargai orang lain, kita juga mencoba mengenal lingkungan di mana atasan kita berada, karena memang tipikal atasan yang outgoing ini networknya sangat luas, dan kita jangan sampai kita tidak mengenal network atau jaringan-jaringan yang sudah dibangun oleh atasan kita. Tipikal terakhir adalah tipikal yang perfeksionis. Ini biasanya dari banyak sesi-sesi di kelas gitu ya, banyak survei, memang atasan banyak yang tipikalnya adalah perfeksionis. Nah, biasanya kita harus mengimbangi atau pendekatan yang bisa kita lakukan, kita juga karena atasan kita sangat demanding, perfeksionis, dia menuntut kualitas yang tinggi, maka kita juga harus mensupport atau mengimbanginya dengan menyediakan informasi yang memang terpercaya, atau kita sediakan banyak data, banyak informasi. Kalau perlu informasi yang sebelum kita submit kepada atasan harus kita cek lagi, kita recheck lagi sampai memang itu informasi yang terpercaya. Kemudian kita hargai keahlian atasan kita bisa menjadi teman sharing dalam mengambil keputusan ya, terutama dengan menyediakan tadi ya data dan informasi dan sebagainya. Ini kira-kira pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan sebagai sekretaris setelah kita mampu mengidentifikasi kira-kira pola perilaku atau kepribadian seperti apa atasan yang ada saat ini. Ya. Nah, kalau kita sudah identifikasi itu, ini ada tambahan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat adalah tips-tips bekerja dengan satu atasan. Ada atasan kita yang sifatnya mungkin cenderung dinamis ya. Kalau atasan kita kira-kira tipikalnya dinamis, maka kita sebagai sekretaris harus seperti apa? Maka kita harus imbangi kedinamisan dengan atasan itu dengan segala kemampuan yang kita miliki. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau atasan kita ada dalam tanda kutip misalnya lamban gitu ya, maka kita sebagai sekretaris juga jangan terlalu lincah. Kita harus imbangin gitu ya. Kita harus sedikit mengerem pergerakan kita atau gerakan kita sebagai seorang sekretaris. Kemudian atasan kita mungkin tipikal yang suka terburu-buru ya, segala sesuatunya pengen cepat dan sebagainya tanpa analisa yang tajam atau sering berubah-berubah, maka kita harus responsif di sini. Jadi kita harus lebih responsif, tanggap terhadap gagasannya. Ada atasan kita yang emosional, maka kita harus penuh pelayanan. Kita coba lebih bersabar, jangan mengimbangi dengan tingkat emosional yang tinggi dan sebagainya. Ini adalah tips-tips bekerja dengan satu atasan. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita memahami kira-kira bagaimana bekerja dengan satu atasan, ini kita coba lihat kalau kita harus bekerja dengan lebih dari satu atasan. Ternyata dari hasil survei sekitar 48% itu banyak sekretaris saat ini bekerja dengan 4-5 atasan. Ini merupakan fenomena yang tidak bisa kita hindari, sejalan dengan efisiensi sumber daya yang ada di perusahaan sehingga birokrasi dipangkas, kemudian besaran dari organisasi sudah semakin menyusut, sehingga mau tidak mau banyak sekali sekretaris saat ini yang bekerja dengan lebih dari satu atasan.
Ketika bekerja dengan lebih dari satu atasan, maka sudah pasti fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang cukup tinggi harus dikuasai atau harus dimiliki oleh sekretaris. Mengapa demikian? Karena kalau kita memiliki atasan lebih dari satu, pasti pola perilakunya berbeda-beda. Dan tentu saja kemampuan kita untuk menyesuaikan perubahan mendadak dari satu atasan ke atasan yang lain, itu memang harus kita miliki. Ini adalah beberapa tips yang bisa kita gunakan ketika kita bekerja dengan lebih dari satu atasan. Yang pertama, kita jangan tunjukkan preferensi pribadi, bahwa kita lebih suka dengan atasan satu dibandingkan dengan yang lain. Kita harus bisa menjaga profesionalitas kita harus bisa menjaga netralitas kita. Kemudian kita coba usahakan untuk mencari kecocokan dengan setiap atasan. Mungkin dengan atasan A kita cocok dari sisi ininya, atasan B kita lebih cocok dari sisi apanya. Jadi itu yang mungkin semangat itu yang harus kita tonjolkan. Kita harus fokus pada kecocokan, kita lupakan ketidakcocokan kita. Kemudian ketika terjadi benturan kerja, sudah pasti ujung-ujungnya kita harus memang mendiskusikan dengan lebih dalam ya. Kita jangan coba tadi semangat berpikir positif itu yang harus kita kedepankan. Kemudian kita harus menguasai manajemen waktu, mungkin di sesi sebelumnya yang sudah kita diskusikan, karena memang ini pasti lebih sulit tuntutannya, akan lebih tinggi ketika kita bekerja dengan lebih dari satu atasan dibandingkan kita bekerja dengan satu atasan. Kita harus menyesuaikan, kita harus pandai-pandai membagi waktu, menyelesaikan target pekerjaan dari satu atasan dengan atasan yang lain dan seterusnya. Nah, ini ada tambahan mungkin Bapak Ibu bisa lihat ketika kita menghadapi atasan yang sulit ya. Sebenarnya kategori atau ukuran sulit sangat relatif, tapi mungkin ini bisa kita jadikan sebagai wawasan ya, yang bisa tips yang bisa kita uji coba bahwa ketika atasan kita kategorinya dalam tanda kutip sulit, maka kita sebagai sekretaris lah yang harus bisa semaksimal mungkin untuk menyesuaikan diri. Tadi diskusi itu menjadi satu kata kunci, upaya-upaya yang harus kita terus lakukan ketika terjadi ada benturan pekerjaan ya, atau benturan ide atau pendapat. Kemudian kita harus tetap tidak terbawa emosi, kita terjadi perbedaan pendapat dengan atasan. Kemudian kita harus bisa semaksimal mungkin memisahkan antara kehidupan profesi di pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Dan tentu saja apapun resiko yang kita mungkin hadapin terkait dengan pekerjaan, asal itu sudah kita perhitungan dengan masa-masa, kita harus siap untuk menerima semua resiko. Nah, baik, selanjutnya bahasan terakhir tentang sesi ini kita coba lihat di sini adalah bagaimana kiat berkomunikasi dengan atasan. Ini merupakan tip-tip praktis yang mungkin bisa Bapak Ibu praktekkan gitu ya dalam memanajemeni dengan atasan atau berhubungan dengan atasan, berkomunikasi dengan atasan. Kita bisa lihat di situ kita harus mampu mendengarkan dengan baik, memahami bahasa baik tulisan maupun verbal, ini sudah pasti karena ketika berkomunikasi seorang sekretaris harus mampu memang berkomunikasi baik dengan tulisan, verbal maupun berkomunikasi secara nonverbal. Ini bisa Bapak Ibu baca kiat-kiatnya. Kemudian mampu menulis dengan baik terkait dengan tadi ya komunikasi tertulis, memahami bahasa nonverbal, menghargai dan menumbuhkan rasa percaya diri orang lain, dan tentu saja sebagai seorang sekretaris kita harus memiliki ingatan yang cukup baik, terutama terhadap terkait dengan data atau informasi yang memang dikelola oleh atasan, dikelola oleh unit kerja di mana atasan berada. Demikianlah Bapak Ibu sesi memanajemeni atasan. Terima kasih sudah mengikuti sesi memanajemeni atasan. Sampai bertemu kembali di dalam modul berikutnya. Terima kasih.